Saya akan menjelaskan sebuah perusahaan yang berhasil menerapkan dalam konsep manajemen yang baik. PT Indofood Sukses Makmur atau yang disebut dengan perusahaan Indofood, sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Berkat strategi bisnisnya yang cerdas, mereka berhasil mempertahankan posisi terdepan di pasar dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Salah satu strategi sukses yang diterapkan oleh PT Indofood adalah diversifikasi produk. Tak hanya itu, PT Indofood juga aktif dalam melakukan inovasi produk. Mereka terus berusaha mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen saat ini. Hal ini bisa terlihat dari terus diperbarui dan diluncurkannya berbagai varian produk yang berbeda rasa dan kemasan. Tidak jarang produk-produk baru mereka dengan cepat mendapatkan tempat di hati konsumen. Perusahaan ini juga tidak lepas dari peran teknologi dalam menjalankan bisnis mereka. PT Indofood selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan menerapkan dalam proses produksi dan pemasaran. Mereka tidak hanya mengandalkan teknologi dalam pengelolaan makanan, tapi juga mempercepat proses pengiriman produk melalui penjualan online. PT Indofood selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen dan mitra bisnis mereka. Mereka mendengarkan feedback dari konsumen dan terus berupaya memberikan produk-produk berkualitas. Selain itu, mereka juga menjalin kerjasama dengan mitra bisnis strategis untuk memperluas jangkauan pasar mereka. PT Indofood memiliki berbagai divisi dan unit bisnis yang masing-masing bertanggung jawab atas produk-produk tertentu. Perusahaan ini memiliki fasilitas produk yang modern dan melibatkan ribuan karyawan yang berdedikasi. PT Indofood juga memiliki jaringan distribusi yang luas, memastikan produk-produknya mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan ini akan selalu memastikan bahwa karyawan dan anggota organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Organisasi harus menyediakan peralihan dan dukungan yang cukup untuk karyawan agar mereka dapat memahami dan mengatasi perubahan yang ada. Selain itu, organisasi juga harus memastikan bahwa komunikasi yang efektif terjalin antara anggota-anggota organisasi dan manajemen sehingga mereka dapat memahami tujuan dari perubahan yang terjadi dan bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Persaingan di pasar semakin ketat dan cepat. Dengan strategi-strategi yang cerdas dan terus berinovasi seperti ini, tidak heran jika PT Indofood mampu mempertahankan posisi terdepan di industri makanan dan minuman di Indonesia. Keberhasilan mereka telah melekat dalam budaya perusahaan dan selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi konsumen. Selanjutnya, PT Bank Sentral Asia. BCA adalah salah satu bank terbesar dan terpercaya di Indonesia. BCA ini telah melakukan beberapa perubahan nama. NV Bank Sentral Asia berubah nama menjadi BCA atau Bank Sentral Asia pada tahun 1975. Pada tahun 1976, Bank BCA bergabung dengan beberapa bank lain melakukan pergabungan bank atau merger, di mana merger memiliki arti sebagai penggabungan dua bank atau lebih dengan mempertahankan satu bank dan menutup bank lainnya tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, Bank BCA juga gencar memperluas jaringan cabangnya dengan tumbuh secara signifikan, meningkatkan dengan deregulasi di sektor perbankan negara Indonesia. Bank BCA di era digitalisasi memiliki tujuan untuk mentransformasi seluruh kegiatan perbankan menjadi serba digital. Hal ini dikarenakan pada era digitalisasi sekarang ini hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung terhadap kemajuan teknologi yang diantaranya adalah berbelanja kebutuhan secara online, komunikasi secara online, dan bahkan aktivitas keuangan pun saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi dan informasi semakin cepat dalam perkembangannya. Maka dari itulah Bank BCA juga harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang baru agar tetap bisa mempertahankan brand image dan branding yang telah dibangun oleh Bank BCA dan mampu memberikan output yang terbaik bagi para nasabah Bank BCA. Tidak hanya itu, kualitas dan keterampilan yang dimiliki seorang manajer atau pemimpin akan secara signifikan mempengaruhi dan memutuskan beberapa baik kinerja karyawan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Kepemimpinan yang dipilih oleh organisasi Bank BCA berkaitan erat dengan kesuksesan Bank BCA terutama terhadap kinerja karyawannya. Menurut Yahya Setia Atmaja, kepemimpinan yang efektif akan sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. Yahya Setia Atmaja mengangkat juga gaya kepemimpinan servant leadership. Menurut beliau, dalam servant
leadership ini, pemimpin harus bisa menghargai seorang karyawan bukan semata-mata hanya kepada pribadi yang kuat dan hebat saja. Namun, para pemimpin juga harus dapat membangun dan memiliki orang-orang yang kuat dan hebat dalam tim. Alhasil, Bank BCA sukses dan siap menghadapi segala kesulitan, serta terus-menerus berinovasi. Bank terbaik di Asia dan Indonesia saat ini sudah diraih oleh Bank BCA. Tidak dapat disangkal bahwa Bank BCA memang sangat menekankan pemenuhan tuntutan kesuksesan tersebut. Dalam artian, Bank BCA mampu menjaga dan mempertahankan loyalitas nasabah karena Bank BCA menyadari kebutuhan nasabah semakin meningkat. Selanjutnya, perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan manajemennya dengan baik yaitu ada PT Astra International. PT Astra International merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mainly otomotif, tapi mereka juga berhasil dalam membangun berbagai lini bisnis seperti contohnya ada United Tractor untuk bidang heavy machinery atau peralatan berat, ada PT Astra Agro Lestari itu dalam perkebunan kelapa sawit, PT Astra Auto Parts dalam spare part atau bengkel, ada PT Grafia, PT Ascat Indonesia, dan lain-lain sampai ke perbankan. Sehingga menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Mereka berhasil dalam memanage lini bisnis yang luas tadi dan memanfaatkan distribusi mereka yang luas sehingga dapat sampai ke berbagai wilayah distribusinya. Selain itu, menurut saya PT Astra International juga memiliki visi dan misi dengan jelas sehingga dapat diimplementasikan ke manajemennya. Dan manajemennya itu juga dapat memanage SDM-nya dengan baik. Seperti contohnya PT Astra International memberikan bonus dalam setiap selling yang cukup memuaskan untuk SDM-nya. Dan juga ada berbagai pelatihan. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam isu lingkungan dengan mengikuti CSR atau Corporate Social Responsibility karena mereka merupakan perusahaan yang mainly fokusnya di otomotif, jadi mereka tahu bakal menghasilkan isu lingkungan dan mereka berkontribusi di lingkungan juga. Terakhir, mereka juga memiliki peluang dan inovasi yang luas ya. Contohnya mereka sekarang mulai menjual atau mendistribusikan dan juga berinovasi atau berinvestasi dalam mobil atau motor listrik dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Dan juga kata orang-orang, spare part untuk otomotif di Astra International mudah dicari. Selanjutnya ada PT Gojek Indonesia atau sekarang lebih dikenal dengan Goto Group karena sudah bergabung dengan Tokopedia. Jadi Gojek Tokopedia. Dulu didirikan tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim sebagai pendirinya. Sekarang sudah disebarluaskan di berbagai wilayah dan didownload oleh 10 juta lebih pengguna. PT Gojek awalnya difokuskan dalam memberikan layanan jasa transportasi atau ojek. Tapi sekarang sudah berkembang lebih jauh. Kenapa bisa berkembang? Pertama, PT Gojek Indonesia berhasil dalam mengimplementasikan manajemennya dan pemikirannya dalam masalah nyata. PT Gojek sebelum didirikan, jadi Nadiem Makarim telah melihat bahwa banyak masalah dalam efisiensi transportasi dan kemacetan di Jakarta. Jadi melihat dari masalah tersebut, dia memikirkan solusi dan akhirnya membuat aplikasi Gojek. Dari aplikasi Gojek tersebut juga kita bisa tahu kalau perusahaan ini sangat memanfaatkan penggunaan teknologi dan sangat up to date dengan zaman sekarang. Sekarang juga inovasi dan diversifikasi layanan yang diberikan juga sudah luas. Bukan cuma Gojek, tapi ada Gokar, GoShop, GoMart, GoFood, dan lain-lain. Selain itu juga banyak kolaborasi Gojek dan kemitraan yang berkolab dengan Gojek contohnya aja dari namanya sekarang sudah berkolab dengan Tokopedia sehingga namanya jadi Goto. Dan juga baru-baru ini saya yang tinggal di Bogor melihat kalau Gojek berkolaborasi dengan IPB. Selain itu juga untuk mencapai titik sekarang, Gojek awalnya sangat sulit dalam regulasi pemerintah dan akhirnya berhasil bekerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan regulasi yang adil dan memadai. Dan prasangka negatif atau penerimaan persepsi juga telah diubah dari yang
banyak yang skeptis, sehingga sekarang mereka bisa menilai bahwa Gojek telah membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persaingan pasar, Gojek telah melakukan banyak inovasi untuk melakukan persaingan. Misalkan untuk persaingan dengan Grab dan Uber, mereka memberikan banyak inovasi seperti tadi, diversifikasi layanan, dan juga menawarkan layanan dan promo-promo yang lebih dari aplikasi lain. Selain itu juga, mereka juga berhasil dalam mengimplementasikan manajemen dalam pertumbuhan mereka yang cepat. Mereka terus berkembang walaupun pertumbuhan mereka tergolong cukup cepat. Namun menurut saya kunci utama dari keberhasilan Gojek adalah kemampuan mereka dalam beradaptasi dan melakukan inovasi atau perubahan sesuai dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dashkawan Ramadhani, NIM 2310111731 dari kelompok 7. Ingin menjelaskan kegagalan dari PT Pos Indonesia dan kegagalan Nokia. Yang pertama, yaitu kita menjelaskan tentang kegagalan PT Pos Indonesia. Jadi, PT Pos Indonesia ini atau disebut Persero berbisnis dengan nama dagang Pos IND Logistik Indonesia. Nah, disingkat Pos IND adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama menyediakan layanan pos. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 6 unit kantor regional, 42 unit kantor cabang utama, dan 168 unit kantor cabang yang tersebar di sementara itu zaman sekarang, pergi ke kantor pos sudah jarang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat saat ini, utamanya milenial. Nah, pada masanya, kantor pos sangat ramai untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat, lalu juga pengiriman uang lewat cash atau giro, terus juga sekedar memberi perangko untuk dikoleksi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi, hampir semua kegiatan transaksi, terus baik surat menyurat maupun kirim uang saat ini berbasis digital. Nah, ini membuat kantor pos kehilangan cukup banyak pengunjung atau konsumen. Jadi, generasi sekarang dan generasi Z ini hampir semua sudah menggunakan elektronik dan teknologi yang canggih. Surat menyurat bisa menggunakan handphone, transaksi jual beli juga bisa menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Hal itu membuat kantor pos sudah tidak lagi banyak digunakan atau tidak banyak konsumen yang berdatangan karena mereka sekarang lebih banyak menggunakan teknologi. Nah, jadi karena lebih cepat dan mudah itu membuat semua orang menjadi tertarik dengan teknologi sekarang ini. Nah, lanjut ke kegagalan Nokia. Nokia Corporation, nama asli Nokia WJ atau biasa disebut Nokia. Nah, adalah sebuah perusahaan telekomunikasi atau teknologi informasi dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Nah, Nokia ini didirikan sebagai perusahaan penggilingan. Jadi, perusahaan Finlandia ini kemudian mendirikan pabriknya di kawasan sekitar pada awal abad ke-20 dan mulai menggunakan merek Nokia. Jadi, pada kala itu, Nokia memang belum secara resmi meluncurkan perangkat handphone pertamanya. Namun, perusahaan tersebut sudah memproduksi banyak perangkat radio telepon dan emergency responders yang diperuntukkan para tentara dari angkatan bersenjata Finlandia. Nah, pada tahun 2007, saat iPhone generasi pertama dilahirkan, Nokia juga masih juara pertama atau juara teratasnya. Nah, namun semua berubah pada tahun 2013. Nokia benar-benar ambruk pada waktu itu. Pada tahun 1900-an, awal 20 ribuan, perusahaan awal Finlandia ini menjadi bintang teknologi global ponsel pertama bagi banyak orang. Namun banyak faktor yang cukup kompleks. Dari beberapa peneliti menyorot 3 hal utama dari faktor internal perusahaannya, yakni yaitu kualitas teknologi yang kalah dari Apple, terus juga organisasi jajaran manajer, dan lemahnya visi perusahaan. Jadi, pada tahun 2007, iPhone yang memiliki nama bisa disebut iPhone atau Apple ini mulai rilis atau terlahir. Tetapi Nokia masih jual terakhir di tahun itu. Namun, pada tahun 2013, Nokia ini benar-benar ambruk atau nilai jual menurun karena kalah saing dengan perdagangan merek handphone terbaru pada tahun itu dan dengan kualitasnya yang berbeda jauh lebih baik.
Jadi seperti itu. Saya akan menjelaskan sebuah perusahaan yang gagal dalam menerapkan konsep manajemen, yaitu Kodak. Kodak merupakan sebuah perusahaan yang berada di New York, yang didirikan oleh George S. Siemens pada 1982. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk kamera, fotografi, dan cetak. Bahkan di abad 20, Kodak berperan utama dalam menjalani perkembangan film. Namun di abad ke-21, Kodak melalui kemunduran karena munculnya produk digital, foto, dan ditinggalnya fotografi film. Akhirnya di tahun 2012, Kodak mengajukan permohonan mendapat perlindungan kepanitiaan. Namun di kala itu Kodak bersikeras untuk mempertahankan bisnis roll filmnya. Namun era digital sudah maju dan kamera digital dengan mudahnya saat digunakan perlahan mulai menggerus pasar Kodak. Hingga di tahun 2012, Kodak menyatakan bangkrut karena kalah bersaing dari produk yang lebih maju. Ini berkaitan dengan emotional intelligence, di mana sebagai pemimpin memahami dan mengidentifikasi situasi. Mungkin jika pemimpin Kodak pada saat itu bisa mengikuti jejak ke arah modern, mungkin Kodak akan bertahan. Pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait perusahaan, juga harus bekerjasama dengan bawahan agar bisa berjalan bersama secara pemikiran, dan pada akhirnya perusahaan akan terus maju bersama dengan perkembangannya zaman dan modern. Jika waktu itu Kodak tidak menolak kamera digital demi mempertahankan bisnis roll filmnya, maka pada saat ini mungkin Kodak akan tetap berjaya seperti dulu kala dan bersaing dengan brand lain. Ya, perusahaan yang gagal dalam menjalankan konsep manajemennya yaitu BlackBerry. BlackBerry adalah jenama telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, menjelajahi internet. BlackBerry, Messenger atau BBM, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Pengguna gawe canggih ini begitu fenomenal belakangan ini sampai menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. Operating System atau OS BlackBerry akan disuntik mati pada 4 Januari 2022. BlackBerry hentikan sejumlah layanan utamanya, termasuk semua layanan untuk ponsel. Nama BlackBerry sempat populer sebagai salah satu ponsel pilihan, terlebih dengan layanan ponsel eksklusifnya BlackBerry Messenger atau BBM. BlackBerry menyatakan alasan menghentikan sistem operasional karena mereka ingin memberikan layanan keamanan, intelijen, perangkat lunak bagi pelanggan perusahaan dan pemerintah. Di era globalisasi, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan BlackBerry gagal bersaing di era globalisasi, yaitu kegagalan dalam beradaptasi atau menyesuaikan kondisi di era globalisasi. Selanjutnya, mengabaikan persaingannya, sehingga hilangnya pasar intinya. Selanjutnya, sistem operasi BlackBerry masih kurang memadai. Alasan kenapa BlackBerry tidak mampu bersaing dengan Android di era globalisasi saat ini yaitu perkembangan teknologi dari BlackBerry juga lambat. Meskipun di antara semua smartphone OS BlackBerry dianggap paling aman. Selanjutnya tidak banyak apps yang bercimpung untuk pengembangan aplikasi BlackBerry. Jadi kemudahan hidup yang diharapkan orang dari sebuah smartphone itu kurang. Selanjutnya ada user interface-nya terlalu monoton. Harga relatif mahal untuk spesifikasi sama dengan Android atau level mid-end. Selanjutnya tidak punya nilai lebih selain security OS dan BBM. Sementara hal itu sudah dipecahkan oleh kompetitor iOS. Diklaim aman oleh Apple. Perusahaan BlackBerry resmi ditutup pada 4 Januari 2020. BlackBerry sempat memperpanjang dukungan untuk sistem-sistem operasi lawasnya hingga beberapa kali, namun kini akhir riwayat mereka sudah ditentukan. Lewat keterangan di situsnya, BlackBerry sudah menetapkan jadwal yaitu 4 Januari 2022.